Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azhara Rima, Zelvia Ainun, Hansa Priscilia, Safrianti, Siti Ryan, Kartika Dewi, dan Anissa Widya. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai struktur kecerdasan dari Guilford. Teori Structure of Intellect. Guilford memperkenalkan model struktur intelek yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama ada operasi atau apa yang dilakukan oleh individu, yang kedua ada kandungan atau substansi isi materi, dan yang ketiga ada produk atau hasil yang sudah diproses. Masing-masing dimensi masih dibagi-bagi lagi menjadi berbagai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama ada operation, terdiri dari divergent production atau dengan simbol D adalah dari pusat kemudian menyebar, membuat alternatif yang logis atau cara berpikir yang memberikan serangkaian alternatif jawaban yang beraneka ragam. Lalu ada convergent production atau dengan simbol N adalah ada banyak alternatif kemudian mengambil satu kesimpulan atau cara berpikir untuk memberikan satu-satunya jawaban yang benar. Kemudian ada evaluation atau dengan simbol E adalah membandingkan atau mempertimbangkan untuk kemudian mengambil keputusan. Lalu ada memory atau dengan simbol M adalah penyimpanan informasi, ada memori yang masuk dan ada memori yang keluar. Lalu yang terakhir ada cognition atau dengan simbol C adalah sebuah reaksi yang banyak terjadi spontan dan sadar. Yang kedua ada content, terdiri dari figural atau dengan simbol F adalah bentuk-bentuk yang konkret. Lalu ada simbolik dengan simbol S berupa tanda-tanda, lalu ada semantik dengan simbol M berupa kata-kata, dan ada behavioral dengan simbol B lebih kepada human interaction. Yang terakhir ada product, terdiri dari units dengan simbol U adalah karakter atau satuan satu. Lalu ada classes dengan simbol C adalah satu orang, kelompok, atau sekelompok huruf. Lalu ada relation dengan simbol R adalah berupa hubungan antara bagian-bagian dari informasi. Kemudian ada system dengan simbol S adalah struktur atau organisasi yang sifatnya lebih kompleks. Lalu ada transformation dengan simbol T adalah adanya modifikasi atau perubahan. Dan yang terakhir ada implication dengan simbol I adalah hubungan dengan luar atau hasil dari proses. Ada beberapa fakta yang kemudian diambil satu kesimpulan. Dari perpaduan OCP dapat diperoleh tipe intelektual yang mungkin dimiliki manusia. Perbandingan teori Guilford dengan teori lainnya adalah dibandingkan dengan teori lain seperti two-factor teori Spearman, Structure of Intellect Guilford menguraikan lebih rinci muatan dimensi intelijensi di dalam teorinya, namun tidak fokus pada kemampuan khusus individu, hanya pada kemampuan umum yang dimiliki oleh semua orang saja. Structure of Intellect juga menjelaskan proses dari apa yang dilakukan oleh individu sampai dengan hasil yang akan didapat oleh individu tersebut. Sedangkan two-factor teori Spearman hanya mengklasifikasikan jenis intelijensinya. Joy Paul Guilford lahir pada 7 Maret 1897 dan meninggal pada usia 90 tahun di Los Angeles pada tanggal 26 November 1987 setelah serangkaian penyakit panjang yang melelahkan. Guilford berfokus pada topik penelitian klasik seperti dalam psikologi eksperimental seperti perhatian, psikofisika, fenomena autokinetik, gerakan mata, metode penskalaan, dan fenomena Phi. Pencapaian puncak periode ini bagaimanapun adalah publikasi pada tahun 1936 dari buku teks klasiknya Metode Psikometri yang direvisi pada tahun 1954. Pada tahun 1942, Guilford menerbitkan Statistik Dasar dalam Psikologi dan Pendidikan, sebuah buku teks populer yang direvisi berkali-kali setelahnya dan masih dalam cetak hari ini.
Pada akhir Perang Dunia II, Guilford dan rekan-rekannya telah mengidentifikasi dan mengukur sekitar 25 faktor kemampuan mental yang penting. Tes psikologi dikembangkan dalam upaya penelitian ini sebagai perangkat seleksi untuk mengurangi tingkat kegagalan dalam pelatihan pilot hingga sepertiga dari apa yang telah terjadi pada awal perang. Karya epik ini yang dijelaskan dalam bukunya Printed Classification Test pada tahun 1947 menetapkan standar untuk semua program seleksi selanjutnya baik di dalam maupun di luar militer. Pada awal tahun 1950-an, Guilford mulai merasa perlu mengembangkan sistem untuk mengklasifikasikan banyak kemampuan mental yang telah dan terus ditemukan. Versi pertama dari model Structure of Intellect atau SOI yang sekarang terkenal dipresentasikan pada tahun 1955 pada konferensi internasional tentang analisis faktor di Paris. Seiring berkembangnya model SOI, Guilford menjadi semakin tertarik untuk menerapkannya untuk meningkatkan pendidikan. Dalam versi terakhir SOI dengan judul Some Change in the Structure of Intellect Model, di Journal Educational and Psychological Measurement tahun 1988, volume 48, halaman 1-4. Guilford menggambarkan kecerdasan sebagai kumpulan sistematis dari sejumlah besar kemampuan untuk memproses berbagai jenis informasi dengan berbagai cara. Refleksi pengalaman. Adanya ujian semester di jenjang sekolah merupakan bentuk refleksi dari dimensi operasi, yaitu divergent production, convergent production, dan memory. Contohnya seperti multiple choice dan esai dalam soal ujian semester. Lalu kemudian ketika kita melakukan recall terhadap apa yang telah kita pelajari, maka di sana terjadi proses memori. Contoh soal convergent. Siswa di kelas diperkenalkan sebuah balon ruang, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yang disusun dari beberapa bidang sisi. Siswa di kelas diperkenalkan salah satu jaring-jaring kubus. Setelah itu, siswa diberikan waktu untuk memikirkan berdasarkan contoh yang telah diberikan untuk menemukan sendiri susunan jaring-jaring kubus yang lain. Contoh soal divergent. Dalam lomba pacuan kuda, terdapat 15 lebih kaki kuda daripada ekornya. Berapa banyak kuda pada lomba itu? Penyelesaian dengan cara 1, misal X adalah banyak kuda, dan X juga menyatakan banyak ekor kuda. Jadi, X tambah 15 sama dengan 4X. 3X sama dengan 15, X sama dengan 5. Jadi, banyak kuda adalah 5. Penyelesaian dengan cara 2, yaitu kaki kuda 4, dan ekor 1. Lebihnya ada 15. Kaki dikurangi ekor ada 3. Jadi, 15 dibagi 3 adalah 5. Banyak kuda adalah 5. Berikut adalah daftar pustakanya.